Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Adab ya. Sahih ya. Al-Adab Al-Islamiyah karya Syekh Wahid bin Abdissalam Bali hafizahullahu taala yang disarah oleh Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani ya. Di kitab Al-La'ali Al-Bahiyah ya, Sarah Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Nah, pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu ya, tema yang akan kita bahas adalah tentang adabun nikah. Adab nikah ya. Adab tentang nikah. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, di dalam bab ini Syekh Wahid bin Abdissalam Bali beliau menyebutkan ada 13 ya. Yang pertama, an yastakhirullah ta'ala. Hendaklah seseorang itu ketika mau menikah istikharah dulu. Istikharah tentu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki dikenalkan dengan seorang wanita dan memang dia punya niat untuk menikah, nah maka hendaklah meskipun mungkin dia melihat senang gitu ya, di awal pandangannya dia senang pada si wanita tersebut, meskipun seperti itu, nah dianjurkan dia tetap istikharah. Begitu halnya dengan wanita ketika ada yang mengkhitbahnya, ada yang melamarnya, maka dianjurkan untuk istikharah ya. Memohon istikharah itu memohon pilihan, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik tentu untuk diri kita. Nah, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami salat istikharah fil umuri kulliha, dalam setiap urusan, terutama maksudnya urusan dunia. Fil umuri kulliha. Jadi dalam setiap urusan dunia Rasul mengajarkan kepada kami salat istikharah. Kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surah dari Al-Qur'an. Yaqul, beliau berkata, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang di antara kalian menginginkan suatu perkara, falyarka raka'atain, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Min ghairil fariidhah, dan ini bukan salat fardu. Summa liyaqul, kemudian dia nanti berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohonkan pilihan kepada Engkau bi ilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku memohon kepada Engkau untuk memampukan aku ya, dengan kekuasaanmu, bi qudratika.
Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepada engkau karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya engkau itu maha kuasa dan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui semua perkara gaib. Ini makna doanya dari salat istikharah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li, ya Allah, ya, jika engkau mengetahui, dan pasti Allah mengetahui ya, bahwa urusan ini baik untukku, khairun li fi dini, untuk agamaku, wa ma'ashi, untuk hidupku, wa akibatu amri, dan untuk akhir urusanku. Auqal, atau Rasul mengatakan ajili amri wa ajilihi. Nah, ajili amri wa ajilihi maksudnya ya urusan dunia dan urusan ajilihi, itu yang kalau ajil berarti yang segera ya, atau urusan belakang ya, di belakangku. Faqdurhuli, maka ya, faqdurhuli, takdirkanlah dia untukku, tetapkanlah dia untukku, wa yashirhuli, dan mudahkanlah dia untukku. Summa barik li fihi, kemudian berkahilah untukku dalam perkara tersebut. Wa in kunta ta'lamu, tapi jika engkau mengetahui anna hadzal amra syarrun li, bahwa urusan ini buruk untukku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, baik dalam urusan agamaku, urusan hidupku, atau akhir kesudahanku, au qala fi ajili amri wa ajilihi, atau dalam urusan duniaku ya, di awal dan di akhir, pasribhu anni, maka jauhkanlah dia dariku. Itu jangan, maksudnya jangan ditetapkan untukku, wasribni anhu, dan jauhkan aku darinya. Waqdurli al khaira, dan takdirkanlah untukku kebaikan. Haitsukana, ya, haitsukana, bagaimanapun keadaannya. Jadi tetapkanlah untukku kebaikan bagaimanapun keadaannya. Summa ardini bihi, kemudian jadikanlah aku ridho dengan itu, dengan ketetapan Allah itu. Qal wa yusammi hajatahu, lalu Rasul mengatakan, dia menyebutkan hajatnya itu apa, kebutuhannya. Nah, dalam riwayat yang lain hajatnya itu disebutkan setelah dia mengatakan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, disebut hajatnya. Misalnya mau nikah, Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini ya, aku akan menikahi si fulanah ini, atau keputusanku untuk menikahi si fulanah ini khairul li, itu baik untukku, dan seterusnya. Nah, disebut. Nah, dengan bahasa Arab ya doa ini. Lalu kalau pas menyebutkan hajatnya itu boleh nggak dicampur dengan bahasa Indonesia misalnya? Boleh, kalau emang nggak bisa. Kalau bisa ya tadi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya, yakni zawaji au nikahi bi fulanah binti fulan. Kalau urusannya nikah ya. Tapi kalau urusannya mau beli rumah, berarti Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr syira'u al-bait fi qaryati kadza misalnya. Nah, disebut hajatnya. Kalau bisa bahasa Arab, kalau tidak ya tadi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, rencana pernikahanku dengan si fulanah
itu khairun li, lebih baik bagiku dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud wa yusammi hajatahu. Disebut hajatnya apa? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi inilah doa istikharah yang betul-betul diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat sebagaimana beliau mengajarkan surah dalam Al-Qur'an. Jadi serius, sungguh-sungguh Rasul mengajarkan. Sebagaimana sungguh-sungguhnya beliau mengajarkan surah dalam setiap urusan dunia. Nah, tapi kalau urusan akhirat itu tidak perlu ada istikharah. Misalnya antum mau sholat jamaah, istikharah dulu. Ya nggak perlu. Antum mau sholat tahajud nanti malam, istikharah dulu. Ya Allah, jika sholat tahajud nanti malam itu baik untukku, ya nggak perlu. Ya. Jadi perkara-perkara dunia yang perlu diistikharahi. Apapun Bapak Ibu. Nah, tadi mau menikah, mau beli rumah, mau beli kendaraan, atau mau jalan-jalan, ya safar susah. Tapi kalau safar untuk umroh, untuk haji tidak perlu istikharah. Nah, kecuali mungkin kaitannya dengan waktu. Ya. Bisa, ya Allah saya mau umroh. Waktunya bulan Januari atau Februari misalnya. Nah, itu bisa. Ini kaitannya dengan masalah waktunya, bukan ibadah umrohnya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Nah, pernikahan ini perkara penting. Nah, maka perlu diawali dengan istikharah. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang masru'iyatil istikharati fil umuri ad-dunyawiyati kulliha. Hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya istikharah dalam seluruh urusan dunia. Pernikahan itu juga diantara urusan dunia. Pilihannya. Tapi kalau ya Allah saya mau nikah atau tidak, itu nggak perlu istikharah. Karena itu urusan akhirat. Nikahnya, kecuali waktunya kapan saya nikah, itu diistikharahi. Dengan siapa saya nikah, itu diistikharahi. Tapi kalau nikahnya, keputusan nikahnya itu urusan akhirat, itu sunnah. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi dipilah ya, mana yang harus diistikharahi, yang sebaiknya diistikharahi, mana yang tidak perlu diistikharahi. Jadi ini kaitan hadis ini dengan bab yang kita sedang bahas. Jadi Wahid bin Abdissalam Bali menyebutkan hadis ini untuk menegaskan bahwa sebelum kita menikahi seseorang, istikharahi dulu supaya nanti baik, supaya pilihan kita itu baik. Keputusan si wanita untuk menerima si fulan hasilnya baik berdasarkan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istikharah itu ada dua pilihan, diterima atau tidak. Kan itu. Saya nikahi si fulanah atau tidak. Antara itu pilihannya. Nah, kemudian apabila istikharah kita itu dijawab oleh Allah Ta'ala, itu tidak harus, tandanya tidak harus ada mimpi. Karena ada sebagian orang, ya, kalau kita sudah istikharah nanti akan muncul dalam mimpi, gitu. Mana yang terbaik di antara dua pilihan itu? Tadi misalnya ada seorang laki-laki, dia mau menikahi si fulanah bintu fulan. Dia istikharah. Saat istikharah dia membaca doa ini. Nanti katanya dia akan mimpi. Dalam mimpinya itu akan dijawab mana pilihan terbaik. Nah, gitu. Para ulama, Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani, ya, rahimahullah mengatakan tidak. Tidak selalu lewat mimpi. Jawabannya di mana? Ketenangan dalam hati. Ketika kita memutuskan, ya, setelah sholat istikharah itu hati kita tenang untuk menikahi si fulanah, tidak ragu gitu. Semakin mantap rasanya, nah berarti itulah ketetapannya. Lalu dimudahkan urusannya, gitu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu manfaat istikharah dan itu tandanya, gitu. Tapi kalau memang buruk, pasti kita gelisah.
ada ganjalan dalam hati, tidak tenang, tidak nyaman. Kalau udah muncul perasaan seperti itu, jangan dilanjut. Mau beli rumah misalnya di daerah tertentu misalnya, ada rumahnya, ada akses jalan bagus, ya. Tapi pas kita istikharah, kok di hati nggak nyaman, di dada terasa ragu-ragu gitu. Lagi istikharah lagi, masih ada keraguan. Nah udah, tinggalin. Karena tadi kita minta jauhkan dariku, jauhkan aku darinya. Pasrifhu anni wasrifni anhu tadi. Ya ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi ciri-cirinya adalah jawaban daripada istikharah kita itu ada di dalam hati, ada di dada kita. Walaupun mungkin juga lewat mimpi, tetapi itu bukan suatu kelaziman, bukan sesuatu harus tidak. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya, jadi istikharahlah sebelum menikah. Suruhlah anak jenengan, putra putri jenengan untuk istikharah sebelum menikah. Walaupun mungkin sudah sama-sama suka gitu. Nah ini bagian daripada sunnah supaya pernikahannya berkah. Ya mungkin anak kita udah seneng sama pilihannya. Pak aku seneng udah pak. Ya nggak apa-apa nak. Kamu usahakan tetap istikharah untuk menghidupkan sunnah. Supaya kalau toh memang baik, betul-betul baik. Karena kan luar biasa tadi doanya ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau memang dia baik untukku, untuk agamaku, untuk hidupku, untuk akhir urusanku, duniaku, takdirkan dia untukku, mudahkan dia untukku. Nah, summa barik lifi, kemudian berikan keberkahan padanya untukku. Kan luar biasa ini permintaannya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Tapi mungkin banyak di antara kita ya mengabaikan sholat sunnah istikharah ini. Ya, padahal ini penting. Yaitu Bu sekalian. Nah, itu penjelasan ya, dari hadis ini. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga ada petunjuk akan azimi ilmillahi wa ihatatihi bi jami'i al-umur. Keagungan ilmu Allah Ta'ala dan cakupan ilmu Allah Ta'ala terhadap seluruh perkara. Jadi Allah itu tahu. Semuanya Allah tahu. Bahkan tahu ma qad kan wa ma lam yakun wa kaifa yakun. Apa yang sudah terjadi Allah tahu, apa yang belum terjadi Allah tahu, bagaimana sesuatu itu terjadi juga Allah tahu. Jadi tadi kembalikan urusan kepada Allah. Itulah sikap seorang mukmin. Maka min sifati ibadillahil mu'minin annahum yatawakkaluna 'ala Allahi fi umurihim kulliha. Di antara sifat-sifat hamba-hamba Allah yang mukmin, annahum yatawakkaluna 'ala Allah fi umurihim kulliha. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan mereka. Jadi tawakal sandarannya Allah. Mau memutuskan sesuatu pun ke Allah gitu, kembali ke Allah. Nah ini nanti yang akan mendatangkan keberkahan dalam, kalau dalam konteks pernikahan berarti dalam pernikahan kita, anak-anak kita dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu diajarkan ya kepada anak-anak kita, nak kamu istikharah dulu nak. Gitu. Piye Pak istikharah? Ya kamu sholat 2 rakaat lalu kamu berdoa. Oh enggak hafal, ya dibaca aja. Nah, boleh nggak berdoa sambil membaca? Boleh gitu. Nah, dan paham terjemahnya tulis gitu. Jadi waktu berdoa itu betul-betul menghayati ya, isi doa yang kita baca sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih Al-Bukhari. Akhrajahu Al-Bukhari fi sahihihi. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Yaitu adab yang pertama Bapak Ibu. Tadi oh ya, doanya bagaimana nanti insya Allah Bu ya, kita share nanti. Siapa yang nge-share nih? Pak Sugeng, Pak Anwar, yang biasa berebut pahala untuk nge-share kebaikan ya. Nah
Nanti yang ini Bapak Ibu yang tahu ya tolong di-share ini. Kami juga nanti berusaha. Kami udah pernah buat juga dulu ya. Ya insya Allah nanti Bu Yayu kita akan share. Doanya cukup panjang tadi ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'asi wa akibatu amri au ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu faqdur li al khairu haitsu kana summa ardini bihi. Itu doanya. Setelah selesai salat selesai salam baca doa ini. Boleh, tapi lebih baik bahasa Arab kan sambil baca. Jadi sambil baca nggak apa-apa Bu. Di situ ada teks Arabnya, terjemahnya. Jadi pas kita baca itu kita ngerti. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, dalam segala urusan termasuk keputusan saya mau jual rumah saya atau tidak, mau jual kebun saya atau tidak, ragu-ragu kan? Silakan istikharah, minta kepada Allah Ta'ala yang terbaik ya. Insya Allah hasilnya baik dan berkah hasilnya. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Baik, kemudian yang kedua, adab dalam nikah itu Bapak Ibu adalah apa? Ayanzura ilama yuridu nikahaha. Nah, hendaklah melihat ya kepada orang yang akan dinikahi atau yang akan menikahi. Jadi kalau laki-laki hendaklah dia melihat perempuan yang akan dia nikahi, begitu juga si perempuan hendaklah dia melihat laki-laki yang akan menikahi dirinya. Nah, hanya saja dalam hadis memang khitabnya adalah kaum laki-laki. Kaum laki-laki. Nah, hadisnya adalah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Annahu khataba imra'atan. Sesungguhnya Al-Mughirah bin Syu'bah mengkhitbah, melamar seorang wanita. Ya, khataba imra'atan. Nah, melamar itu adalah janji pernikahan ya. Janji akan menikahi itu lewat proses khitbah atau lamaran. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah itu melamar seorang wanita. Nah, artinya dia menjanjikan akan menikahi seorang wanita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, "Unzur ilaiha." Lihatlah dia. Jadi lihat dulu si perempuan yang engkau akan nikahi itu. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Karena sesungguhnya melihat itu bisa lebih menyatukan hati kalian berdua. Dengan melihat calon itu bisa lebih menyatukan hati atau cinta dalam hati kalian berdua. Itu manfaat nazar, melihat calon ya pasangan hidup kita ketika akan menikah. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Idza khataba ahadukumul mar'ata." Apabila salah seorang di antara kalian mengkhitbah, melamar seorang wanita, fa in istata'a an yanzura minha, apabila dia bisa hendaklah dia melihat dari si wanita tersebut atau bagian dari si wanita tersebut ila ma yad'uhu ila nikahiha, kepada sesuatu yang bisa mendorong dia untuk menikahi si wanita tadi. Falyaf'al, maka lakukanlah kalau dia mampu. Nah, ini anjuran dari Nabi. Kalau ada laki-laki mau menikahi seorang wanita, kalau dia bisa lihat dulu, dinazor dulu gitu. Lihat bagian daripada si wanita itu yang bisa mendorong dia untuk menikahinya. Lakukan itu, kata Nabi SAW. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian dalam hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan para perawinya terpercaya.
Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, yaitu dari Abu Hamid atau Abu Hamidah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khotaba ahadukum imra'atan," apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, fala junaha alaihi an yanzura ilaiha, maka tidak ada dosa atasnya untuk melihat si perempuan tadi, idza kana innama yanzuru ilaihi lil khitbati, jika dia melihat si perempuan itu dalam rangka untuk melamarnya, lil khitbah, untuk melamarnya. Wa in kanat la ta'lam, meskipun si perempuan itu tidak tahu kalau kita lihat, itu juga bisa dilakukan meskipun dia tidak tahu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, gitu. Tadi dari beberapa riwayat, ya, dari Jabir, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, termasuk dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk dari Abu Hamid atau Abi Humaidah. Gitu. Bahkan dari riwayat Abu Hurairah, kata beliau, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku waktu itu ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu rajulun, datanglah seorang laki-laki, fa akhbarahu, lalu dia si laki-laki ini mengabarkan kepada Nabi, annahu tazawwaja imra'atan minal ansar, sesungguhnya dia akan menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka berkatalah kepada dia Rasulullah SAW, anazarta ilaiha, sudahkah engkau nazar, engkau lihat si perempuan yang akan kau nikahi itu? Qala la, kata si laki-laki tadi, sahabat ini bilang, tidak ya Rasul, belum nazar. Kata Nabi apa? Fadhhab fanzur ilaiha, pergilah kamu lihat dulu dia, nazar dulu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian. Jadi banyak hadis, ya, yang menunjukkan pentingnya nazar sebelum pernikahan itu. Karena apa? Nah, di antara faidah nazar itu, kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, satu, ya, laki-laki mau menikahi wanita dia nazar, berarti dia telah mengikuti sunnah, menjalankan sunnah, karena itu yang disuruh oleh Nabi. Yang kedua tadi, bisa menumbuhkan cinta, ya, saling mencintai pada hati mereka berdua dengan nazar, oh orangnya ini, ya, kan bisa muncul tuh, semakin terdorong untuk menikahinya atau menerima pinangannya. Nah, kemudian dengan adanya nazar, kalau ada aib gitu, ya, ada aib, entah itu pada fisiknya, entah itu pada akhlaknya, entah itu pada cara bicaranya, kan bisa dihindari kalau nazar dulu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian, ya, dengan kita nazar itu, ya, itu bisa menyempurnakan bukti gitu, ya, menyempurnakan bukti, ya, sesuatu yang akan atau sosok yang akan dinikahi. Nah, itu kebolehan nazar untuk tujuan mengkhitbah atau melamar itu sesuai dengan kaidah syariah, di mana ada kaidah syariah yang berbunyi, ma haruma tahrimul wasaili fa innahu yubahu indal hajati wal maslahah. Sesuatu yang diharamkan, ya, tahrimul wasail, pengharaman sarana, ya, fa innahu yubah, sesungguhnya itu dibolehkan, inda al hajati wal maslahah, ketika dibutuhkan dan untuk kemaslahatan. Artinya melihat wanita itu hukum asalnya adalah haram. Kok melihat wanita haram? Maksudnya melihat yang dinikmati gitu, ya. Jadi kalau sekedar papasan, ya, itu tidak ada masalah. Tapi ini melihat untuk dinikmati gitu, dilihat terus. Nah,
Nah itu dipantengi gitu Bu ya. Nah itu haram ya. Bahkan udah lewat masih ditengokin gitu ya. Ah, itu haram hukum asal. Udah lewat masih dilihatin. Spion. Sampai akhirnya dia kecebur sungai gara-gara nabrak tiang listrik. Ini kayaknya Pak Haris pengalaman ya. Nah itu haram gitu ya. Jadi kalau sekedar papasan tidak disengaja maka itu boleh. Tapi kalau tujuannya untuk melamar itu boleh gitu. Nah, itu loh perempuan yang akan kamu lamar itu. Nah, dipantengin itu boleh. Itu boleh. Nah, ini karena tadi yubahu indal hajah wal maslahah. Itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, kemudian nazar itu batasannya apa? Di dalam hadis Nabi tidak menentukan. Yang dilihat itu apanya. Nah, para ulama mengatakan la khilafa baina ahli ilmi fi ibahatin nazar ilal wajh. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bolehnya melihat wajah, terutama wajah. Dari wajah turun ke hati kan gitu. Nah, wajah dulu terutama laki-laki ya. Laki-laki ketika akan menikahi wanita kan dia melihat wajahnya dulu. Semua ulama sepakat itu. Nah, apalagi jika wanita yang mau dinikahnya itu adalah munaqqabah, bercadar. Kan sudah banyak alhamdulillah ya kaum wanita yang bercadar. Ada itu teman saya, saya itu mau punya istri yang bercadar. Gitu. Iya boleh saya bilang. Antum tinggal ada jalurnya aja. Ya, bahkan ada bapak-bapak ya, dia pekerjaannya itu tukang sumur ya, tukang sumur. Pernah menikah gagal, punya anak udah besar. Lalu dia merasa dikhianati oleh istrinya. Yang pertama, udah punya anak gede-gede. Lalu dia punya niat untuk nikah lagi. Dia sendiri cerita, jadi saya ingin punya istri yang bercadar. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan. Beliau punya istri bercadar sekarang. Nah, usianya sih sudah sepuh, udah ya mungkin di atas 60 tahun, mungkin ya. Tapi beliau ingin punya istri lagi dan saya ingin punya istri bercadar, bisa gitu. Nah, ketemu ya, seorang janda jauh dari luar Jawa, tapi ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan isinya sekarang bercadar. Nah, tadi maka perlu dinazor dulu ya, dilihat Bapak Ibu sekalian wajah. Apa? Ya, harus dibuka. Maka pada saat nazar, memang yang terbaik nazar itu ketemu langsung gitu ya, tapi didampingi oleh mahram, ada mahramnya. Nah, kami pernah memfasilitasi ya. Jadi ada teman kami mau menikah. Nah, dan si wanitanya ini bercadar. Ya, temannya istri saya. Jadi si wanitanya ini dia dulu saya akrab sama bapaknya. Bahkan bapaknya menitipkan, "Ustadz, saya nitip anak saya, kan kuliahnya di kuliah di sini ya. Nanti saya suruh dia untuk ikut kajian Ustadz di beberapa tempat. Nah, kalau bisa di ini ya bantu diajarin lah." Waktu itu kami minta dia untuk bantu ngajar di rumah. Di rumah kami ada TPA ya untuk anak-anak. Nah, dia di sela-sela waktunya ngajar munaqqabah ya, bercadar. Terus setelah lulus kuliah, dia cerita ke istri kalau dia sudah niat mau nikah. Nah, qadarullah ada salah satu jamaah ya sering ikut kajian dulu yang laki-lakinya. Dia juga menyampaikan ke kami bahwa saat saya lagi cari istri mau nikah. Oh, pas saya bilang ada nih. Ada wanita akhwat yang siap menikah. Tapi bercadar saya bilang. Ya, enggak masalah. Nah, akhirnya ayo datang ke rumah. Yang si perempuannya itu diantar pamannya karena bapaknya udah meninggal. Bapaknya sudah meninggal ya.
diantar oleh pamannya, lalu teman saya ini saya ajak ke rumah. Ayo antum ke rumah. Nah, di situ ada saya, ada istri, ada pamannya, ada si perempuannya itu dan ada teman saya ini. Ya, kira-kira hampir 45 menit atau 1 jam lah ngobrol. Ya, dan buka cadarnya. Dibuka cadarnya, mereka bahkan ngobrol. Ya, kita temani. Nah, selesai. Udah, yang perempuan sama pamannya pulang, yang laki-lakinya saya bilang, antum tunggu dulu, nanti kita ngobrol sebentar. Terus saya tanya, gimana? Antum sudah lihat kan wajahnya? Antum senang? Iya, saya senang, Ustaz. Nah, dia senang ya. Jadi antum mantap, Ustaz. Ya, tapi nanti kita tanya dulu yang perempuannya apakah dia nerima atau tidak kan gitu. Jangan sampai antum senang dia enggak, kan nggak bisa juga. Nah, akhirnya saya minta istri saya coba di WA, kira-kira jawabannya apa. Nah, setelah di WA sama istri saya, ternyata jawabannya positif. Nah, iya saya juga siap, senang ya. Alhamdulillah, tidak lama saya itu, menikah. Dan waktu itu kami diminta untuk menyampaikan khutbah nikahnya. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah 5 ya. Alhamdulillah ya. Nah, hampir nyaingi saya, Bu. Nah, alhamdulillah. Dan ya bagus juga kehidupannya ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi nazar. Apakah cukup wajah? Kalau wajah dirasa cukup sudah. Gitu. Gimana? Kalau hati kan nggak bisa dilihat. Ya. Itu sudah cukup. Jadi pertemuan itu sudah kan mereka kita persilakan untuk saling bertanya. Rencana ke depan bagaimana, hidup di mana dan seterusnya. Kan ada dialog. Nah, dari situ kan udah nyantol atau tidak kan udah bisa dirasakan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, dia sudah lebih pintar dari saya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu. Lalu bagaimana kalau yang lainnya? Nah, tadi disebutkan dalam hadis Nabi, ya, melihat sesuatu yang bisa mendorong dia untuk menikahinya. Nah, tadi disebutkan ila mayad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Ayanzuru minha, hendaklah si laki-laki itu melihat darinya, dari si wanita tadi, ila mayad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Yang bisa mendorong dia untuk menikahinya maka lakukan. Nah, apakah wajah sudah cukup? Oh, cukup buat saya. Udah. Bagaimana kalau saya juga ingin lihat yang lainnya misalnya. Nah, dia ngerasa nggak cukup melihat wajahnya. Gitu kan? Nah, di situ ada khilaf. Kalau wajah tidak ada khilaf. Wajah. Semua ulama sepakat itu. Nah, adapun ya melihat kedua telapak tangan, nah itu dibolehkan. Atau wal mazharul am lil jism, atau penampakan umum pada tubuh, karrukbati wal qadamaini wasaidain, seperti leher, kedua kaki atau kedua betis. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Tetapi sebagian mengatakan itu ubiha lil hajati. Ya, itu dibolehkan jika ada kebutuhan. Walaupun mungkin kalau di depan orang banyak, coba kakinya buka, aku ingin tahu betismu, kan enggak mungkin. Nah, itu tidak mungkin. Itu pasti dia akan malu. Nah, maka tadi ada hadis yang wa in kanat la ta'lam, meskipun si wanita itu tidak ngerti kalau dia dilihat. Gitu. Nah, maka bisa saja si laki-laki itu datang kepada bapak ibunya, Pak, Bu, saya ingin nazar lebih dari hanya sekedar wajah misalnya. Oh, mau lihat apa, Mas? Saya pengen lihat betisnya bagaimana gitu ya. Oh ya sudah, nanti gini aja. Nanti biasanya anak kami itu kalau hari Ahad pas libur itu menjemur pakaian di belakang jemuran sana. Jadi kamu nanti lihat dari belakang pintu tuh. Nah, biasanya dia kalau jemur pakaian hanya pakai daster kan gitu. Nah, selama bapak ibunya mengizinkan, silahkan. Jika tujuannya
untuk khitbah, untuk menikahi, dan orang tua mengizinkan, boleh. Nah gitu. Tapi jangan antum cari-cari kesempatan sendiri. Seperti pencuri pas lagi mandi antum intip, nah ini bahaya. Nah itu, jadi harus seizin walinya. Nah itu Bapak Ibu, dan tapi ada khilaf dalam masalah itu. Sementara dalam wajah semua ulama tidak ada khilaf. La khilafa baina ahlil ilm. Ya ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian tentang batasan apa saja yang perlu dinazor. Tetapi ada ininya, ada syarat-syaratnya nazar itu. Yang pertama, an yakuna rajul aziman ala zawaj. Nazar itu boleh dilakukan jika memang si laki-laki itu betul-betul niat mau nikah. Betul niat gitu, enggak main-main. Nah gitu. Betul-betul niat aziman ala az-zawaj. Yang kedua, an yagliba ala dhannihi ijabatuh. Menurut dugaan kuat dia, lamaran dia akan diterima oleh si perempuan itu. Dugaan kuat, ya. Saya menduga kuat dia kayaknya mau nerima lamaran saya, gitu. Tapi kalau dia sendiri tidak yakin apakah dia nerima saya atau tidak, ya jangan. Bahkan nggak perlu dilanjut. Kalau begitu, nah nazar itu nanti para ulama mengatakan apakah dilakukan sebelum khitbah atau sesudah khitbah. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Yang paling aman memang setelah khitbah. Khitbah itu kan belum akad. Bisa nggak khitbah itu digagalkan? Di-cancel kan bisa. Nah dengan di khitbah itu kan akan ketahuan diterima atau tidak kan? Seorang laki-laki melamar wanita, mengkhitbah wanita, diterima atau tidak akan ketahuan, dijawabnya bagaimana? Saat dia melamar, Bapak Ibu saya ya berniat untuk dalam lamaran ini menikahi putri Bapak gitu. Nah, lalu kan orang tuanya pasti akan komentar. Oh nggih Mas, saya tanya dulu anak saya, dia siap atau tidak. Kan akan ketahuan tuh. Nah, gimana nak, kamu terima lamaran Mas ini? Kalau enggak kan udah, enggak boleh nazar tuh ya. Tidak boleh di nazar. Jadi syaratnya dia harus ya minimal tadi an yagliba ala dhannihi ijabatuh. Kuat dugaan dia bahwa si wanita itu akan menerima lamarannya gitu. Kalau tidak clear dia mengatakan tidak, ya udah nggak boleh dinazar. Nah itu syaratnya Bapak sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Syarat yang berikutnya an alla yakuna nazuru talazzuzin wa syahwah. Jangan sampai nazar atau melihat calon itu tujuannya adalah untuk bersenang-senang, untuk menyalurkan syahwat. Nah, itu jangan memuaskan syahwat, haram. Hanya sekedarnya saja. Oh, udah lihat wajahnya, oh, udah lihat kakinya, udah lihat betisnya sudah. Nah, dan memang dia menerima lamaran kita. Nah, jadi biqadril hajah, ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, la tajuju al khalwatu biha wala safar bi hujjati ta'arrufi 'alaiha. Tidak boleh berkholwat dengan si perempuan itu, tidak boleh juga melakukan safar perjalanan dengan alasan untuk saling kenal mengenal. Ta'aruf katanya, ta'aruf. Itu tidak boleh. Itu ya. Jadi karena sudah dilamar, diterima, nah untuk memantapkan, lalu si laki-laki itu izin ke bapak ibunya, Pak, Bu, boleh nggak saya ajak putri bapak jalan-jalan kemana? Ke pantai gitu ya. Nah itu nggak boleh, nggak boleh. Maka orang tua harus melarang. Oh jangan Mas, lu kan sudah saya khitbah, khitbah itu belum sah. Baru kamu janji akan menikahi putri saya, kan gitu. Kalau kamu mau ngajak jalan-jalan, kamu nikahi dulu, terserah tuh. Tapi orang tua di zaman sekarang, ya Bapak Ibu, pada umumnya kalau sudah dihitbah, dilamar oleh laki-laki, diizinkan nggak jalan berduaan? Orang tua zaman sekarang pada umumnya seperti itu. Bahkan jadi seperti suami istri. Termasuk pre-wedding itu ya.
prewedding, foto pelukan berdua. Itu boleh atau tidak? Selama akad belum terjadi maka itu tidak boleh. Nah, banyak di antara kita itu ngikutin kebiasaan orang kafir. Nah, itu bahaya tuh, keberkahan pernikahannya bisa hilang tuh. Karena melanggar aturan-aturan syariat yang harusnya dihindari. Jadi kalau sudah dikhitbah, belum nikah, belum halal gitu. Berduaan belum halal, apalagi pegang-pegangan belum halal. Apalagi tidur di kamar berdua. Nah, itu belum halal Bapak Ibu. Walaupun diawasi oleh orang tuanya. Ya pakai CCTV barangkali ya. Nah, itu tidak boleh. Maka yang terbaik kalau sudah dilamar, diterima cepat. Terima. Terus kapan Mas jenengan akan siap akad? Nah, harusnya orang tua perempuan bertanya kapan. Gitu. Jangan nggak apa-apa silakan 1 tahun dulu silakan biar kalian saling mengenal. Itu. Nah, orang tua perempuan harus mengatakan, Mas, kalau sudah engkau sampaikan pinangan dan putri kami menerima, kami berharap sebaiknya dengan segera akad gitu, sesegera mungkin. Nah, udah nggak sabar Pak Singgi, oke katanya ya. Pak Antun udah nggak sabar Pak Singgi. Nah, kata Pak Wikan dahulukan yang belum dulu Pak Singgi ya. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan termasuk la yajuzu lahul musafahah. La yajuzu lahu musafahatuha. Tidak boleh bagi si laki-laki itu berjabatan tangan dengan si wanita walaupun dia sudah dilamar. Tidak boleh. Termasuk sebenarnya nggak boleh juga Bapak Ibu meninggalkan putrinya berduaan dengan laki-laki yang akan melamarnya. Mas, monggo jenengan ngobrol sama anak saya, tak tinggal saya. Nah, itu juga sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Mungkin tujuan kita orang tua biar mereka ngobrol santai kan? Benar nggak? Orang tua begitu, biar mereka ngobrol santai. Nah, itu sesungguhnya secara syariat tidak boleh. Karena apa? Dalam hadis yang mengatakan la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'a dzi mahramin. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa mahram. Bila kita orang tua membiarkan mereka berdua untuk tadi tujuan ta'aruf gitu ya, nazar, nah itu berarti kita telah melanggar aturan syariat Bapak Ibu dan sekalian. Nah, harusnya itu dihindari gitu. Lalu yang terakhir, apakah si perempuan juga harus nazar? Kok nggak ada gitu hadis-hadis yang mengatakan hendaknya si perempuan pun juga nazar? Nah, kenapa? Karena biasanya yang tertutup itu kan perempuan. Perempuan kan tertutup seluruh auratnya. Apalagi yang sudah paham gitu ya, dia akan menutup seluruh auratnya. Itu. Sementara kalau laki-laki kan terbuka. Apa ada laki-laki bercadar? Kan nggak ada. Ya. Jadi tinggal lihat aja mana sih Bu laki-laki yang mau melamar aku, itu loh orangnya. Nah, mana itu loh yang duduk dekat Pak Sugeng misalnya. Nah, itu ya. Jadi gampang lihatnya kalau laki-laki itu. Nah, tidak seperti wanita. Makanya dalam hadis itu yang banyak didorong oleh Rasul untuk nazar adalah kaum laki-laki. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka kesimpulannya, jadi hadis ini menunjukkan syariat nazar ila ma yadhharu ghaliban minal makhtubati, kepada sesuatu yang nampak dari si wanita yang akan dikhitbah. Gitu. Jadi ini sementara Bapak Ibu yang kita bisa bahas ya. Jadi baru dua dulu ya. Satu tadi mau nikah istikharah dulu, yang kedua apa tadi? Dinazar dulu. Nazar itu dilihat dulu, dipandang dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, sebelum kami akhiri ada waktu sekitar 7 menit. Barangkali ada yang mau tanya. Silakan Pak Surono, terus Mas Dwi ya. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara istiqamah dengan melihat itu yang kita lakukan lebih duluan mana tahu. Karena pada saat ini ya, kebanyakan orang sekarang itu bukan seperti yang dulu belum mengenal atau berapa baru tahu. Tapi kalau sekarang ini kan istilahnya sudah sangat dekat sekali, sama orang tuanya pun juga sangat dekat. Iya. Nah, kemudian karena sudah sangat dekat itu, kemudian kalau setelah diistiqorohi ternyata ini enggak klik. Nah, itu kan hubungan dengan orang tua itu kan jadinya rusak juga orang tua dan perempuan. Makanya angka lebih baiknya apakah istiqoroh dulu atau nazar dulu. Kalau yang sudah melihat ini kan sudah lama sekali kenal, ini gimana Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Bro. Monggo Mas Dwi. Oh. Ya. Jadi nazar melihat bagaimana kalau calonnya itu tunanetra gitu ya. Dalam hal ini mungkin laki-lakinya maksudnya ya. Ya mungkin juga perempuannya gitu ya. Itu bagaimana cara nazarnya gitu Pak Mas Dwi ya. Nah, monggo. Pak Jody silakan. Doa istikharah maksudnya. Judulnya ini sih materinya materi kemarin. Yang itu ada doa. Dan supaya doa itu mudah terkabul, adab-adab itu apa kita harus to the point atau memang harus ada awalan dulu supaya mudah terkabul? Agar doa kita dikabulkan ya. Iya. Kadang-kadang kita tuh kok nggak kita kabulin ya, Ya. kita salah tuh dalam doa itu. Iya. Oke. Itu Pak Jody ya. Baik, ibu-ibu ada yang mau tanya? Baik. Yang pertama, mana duluan antara istikharah dengan nazar? Nazar itu tentu berlaku bagi orang yang belum pernah lihat sebelumnya. Kalau yang sudah lihat teman dulu waktu di SMP, teman di SMA, teman kampus, satu kelas, teman kecil ya itu tanpa perlu ada nazar udah jelas nazar kan? Nah, itu udah enggak, artinya sudah lewat itu. Nah, ini apa yang disampaikan Nabi ini adalah untuk orang-orang laki-laki yang belum melihat pasangannya, belum tahu yang mana sih sosoknya wanita yang akan dinikahi itu. Dia cuma dengar nih, saya punya teman, dia punya anak perempuan, dia siap menikah. Antum mau nggak? Misalnya kita tawarkan ke teman kita, sama si Fulanah ini, bapaknya teman saya, dia punya anak perempuan misalnya. Lalu si laki-laki bilang, iya mau. Kan belum lihat, belum tahu. Nah itu kamu lihat dulu. Ah itu. Nah tapi kalau udah teman sejak SMA, ya nggak perlu. Kan maksudnya nggak perlu itu ya sudah lihat kan, sudah lewat masanya gitu. Yaitu. Jadi kalau pertanyaannya mana istikharah dulu, mana nazar dulu, ya otomatis kalau sudah kenal itu nazar sudah berlalu kan. Tinggal nanti diistikharahi. Tapi bagi yang belum pernah lihat, nah Bapak Ibu dan sekalian, kan dia sudah punya niat mau nikah nih. Misalnya Pak Haris, ya Pak Anwar, niat kenceng mau nikah misalnya kan. Nah tuh niat sekali kan. Kan udah, kalau itu nggak perlu diistikharahi, saya nikah nggak ya? Nah, itu nggak perlu istikharahi, nikah. Nah cuma siapa yang akan saya nikahkan itu? Siapa yang akan saya nikahi? Oh ada teman, ini loh Pak Haris, ada ini si Fulana. Nah Pak Haris kan belum pernah lihat. Nah misalnya yang mana sih orangnya Pak Nasir? Nah gitu. Nah tinggal nanti Pak Nasir nunjukin. Sedang umroh katanya. Ini cinta tertolak dibangkitkan lagi ini ya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu. Nah, nanti diperlihatkan.
bahwa wanita yang siap mau dinikahi adalah si fulana. Nah, nanti kalau sudah jelas orangnya, maka istikharah gitu. Istikharah. Jadi urutannya lihat dulu, seneng, istikharah. Nah, gitu Pak Surono. Tapi kalau sudah lihat, ya itu udah lewat kan, berarti tinggal diistikharahi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua, tunanetra. Bagaimana cara nazarnya? Nah, kalau tunanetra tidak mungkin bisa nazar. Iya kan? Tidak mungkin. Nah, itu keharaman meraba itu lebih besar daripada nazar. Ya. Keharaman meraba lebih besar daripada nazar. Karena kata Nabi, bi ayyut ana ra'su ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamusa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh. Menyentuh aja enggak boleh tangan wanita yang tidak halal baginya, apalagi meraba-raba, diraba-raba. Nah, itu lebih parah lagi. Terus bagaimana? Cukup dengan mendengar suaranya. Nah, mendengar suaranya, ngobrol, mendengar suaranya, nyambung apa tidak kan? Nah, itu sebagai apa? Ganti daripada nazar. Itu ngobrol. Itu Mas Dwi. Kalau kedua-duanya tunanetra atau yang lakinya tunanetra misalnya. Boleh juga tanya sama yang melek, piye, ayu ora. Nah, kata yang melek, ayu. Nah, udah. Nah, itu bisa juga. Nazarnya diwakili sama yang bisa melihat. Maka yang bisa melihat jujur, jangan bohong. Gitu. Itu. Ya. Ya kan, ya intinya jujur gitu. Jujur, iya cantik. Cantik kan relatif Bu ya. Cantik relatif. Menurut si A cantik, menurut si B belum tentu cantik. Ya, cantik itu relatif. Ya. Informasi dari orang yang tidak melihat, saya dapat informasi. Biasanya mereka itu senang kita melalui suara. Ya, yang tidak bisa melihat ya. Ya. Katanya mereka. Jadi punya teman yang tunanetra gitu ya. Ya itu. Maka cukup dengan suara. Itu sudah menentukan gitu ya. Senang apa tidak gitu ya. Ya, tadi. Jadi ini pengalaman orang tunanetra yang pernah ngobrol dengan Pak Sugeng, katanya mereka dengan suara udah cukup. Ngobrol itu sudah cukup. Yaitu Mas Dwi ya. Kemudian yang terakhir, agar doa dikabulkan, itu ada syarat-syaratnya. Kemarin kita sebagian sudah bahas ya. Satu, ya sungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, sungguh-sungguh dalam berdoa. Kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita yakin bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah taala. Nah, maka ud'ullaha fa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasul. Berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan antum yakin doa antum diijabah. Itu. Coba aja Bapak Ibu, kita berdoa, kita yakin doa kita diijabah, itu modal untuk dikabulkan doa kita. Jadi jangan sampai kita ragu. Gimana kita berdoa minta kepada Allah sementara kita ragu, ini diijabah enggak ya? Diijabah enggak ya? Misalnya Pak Haris, ya Allah saya ingin segera menikah ya Allah, tapi ragu-ragu apa mau ya? Misalnya antum ragu-ragu, ya tidak akan diijabah. Tapi kalau yakin, ya Allah saya mau segera menikah ya Rabb, ada itu ya wanita yang dari teman saya yang katanya siap dinikahi ya Rabb, saya ingin segera menikah. Yakin antum muqinuna bil ijabah, diijabah. Itu. Wa antum muqinuna bil ijabah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin diijabah doa kita Bapak Ibu, ya antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada dalam hati itu nyambung. Jadi hatinya tidak lalai. Karena kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yastajibu,
tidak akan mengijabah duaan, suatu doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Mulutnya komat kamit baca doa, ya Allah saya ingin nikah ya Rabb, tapi hatinya mikirin yang lain. Waduh, ini pitik saya belum dikasih pangan dan lain sebagainya. Ya nggak nyambung. Jadi antara hati dengan apa yang diucapkan itu nyambung gitu. Karena tadi innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Ingin segera diijabah oleh Allah taala. Nah, maka kata Nabi jangan tergesa-gesa dalam berdoa itu. Apa contoh tergesa-gesa? Nah, ya Allah, saya sudah 10 tahun berdoa ingin nikah kok enggak dijawab-jawab ya Rob misalnya. Nah, itu termasuk tergesa-gesa. Jadi enggak usah ngomong begitu. Udah berdoa terus. Jangan saya sudah bertahun-tahun berdoa tapi engkau belum jawab-jawab ya Allah. Nah, justru ketika kita ngomong begitu akan semakin jauh dari jawaban. Allah akan semakin tidak akan mengijabah doa kita. Ya, karena itu dianggap al-ajalah, ya kita tergesa-gesa dalam berdoa. Itu diantaranya, Pak Jody. Nah, iya itu adab. Di antara min adabi doa rafu al-yadain, ya ilas sama, mengangkat kedua tangan seperti ini. Nah, adabnya para ulama pada umumnya katakan waktu berdoa itu tangannya dirapatkan seperti ini. Dirapatkan seperti ini. Jadi bukan begini atau bukan ditaruh di paha. Kan kadang-kadang ada orang berdoa. Nah, kayak Pak Anwar tuh kayak gitu. Nah, itu enggak begitu. Jadi begini, minta. Nah, itu min adabi ad-du'a. Nah, jadi kata Nabi, jadi ada orang ya yutilu safar asa wa akbar. Ya, wa rafa'a yadayhi ila sama summa qala ya Rabb ya Rabb. Ada orang dia sedang melakukan perjalanan yang panjang, asa wa akbar, rambutnya kusut, bajunya kotor ya, karena kena debu. Summa rafa'a yadayhi ila sama, lalu dia angkat kedua tangannya ke langit seperti ini. Summa qala ya Rabb ya Rabb, dia berkata ya Rabb ya Rabb. Nah, ini yang disebutkan semua adalah keadaan di mana apabila dia berdoa Allah akan ijabah. Karena keadaan terbaik berdoa di antaranya itu, angkat tangan lalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu keadaan yang memang tidak angkat tangan. Tapi kalau dalam berdoa umum angkat tangan. Jadi itu Pak Jody jawabannya ya. Silakan. Ini Ustaz. Saya jujur saya belum pernah melakukan istiqoroh. Ya, seumur hidup. Seumur hidup kan? Seumur hidup belum isyarah. Antum sudah hidup berapa tahun? Tapi saya melakukannya dalam tahajud gitu loh. Jadi Iya. waktu menentukan pilihan itu dalam tahajud, apalagi berkenan apa enggak. Maksudnya berdoa meminta dalam salat tahajud. Iya, dalam doa dalam tahajud, setelah tahajud saya harus minta. Minta kopiah. Ya. Gitu. Tapi tidak istiqoroh. Nah, Itu memang belum bisa loh Pak istiqoroh itu gimana. ya caranya gimana? Sekarang udah bisa belum? Insya Allah bisa, saja belum pernah. Sudah. Iya. Iya, kalau minta secara umum silakan di waktu sholat tahajud berdoa ya. Karena kan kata Allah di setiap, kata Nabi ya, di sepertiga malam terakhir setiap malam Allah itu turun ke langit dunia. Allah mengatakan barang siapa yang berdoa aku akan ijabah, barang siapa yang minta aku akan kasih, barang siapa yang beristighfar aku akan ampuni. Itu bagus. Tapi kan umum. Itu apa saja. Istikharah itu khusus. Antara dua pilihan kan. Ini saya nikahi si ini atau tidak. Jadi istikharah itu ketika kita mau memilih tadi. Ya, bukan hanya soal nikah ya, yang lain soal pindah rumah, beli rumah, jual rumah dan seterusnya. Iya atau tidak. Atau bisa juga ada dua perempuan gitu ya, sama-sama bagus, sama-sama baik. Pak Haris misalnya. Tapi Pak Haris bingung ini. Nah, atau yang B, dua-duanya tambah bingung. Nah, itu isi orang sama Allah Ta'ala. Minta dipilihkan si A atau si B gitu. Kalau hanya satu berarti pilihannya
jadi atau tidak. Jadi istihara itu khusus. Dan istihara bisa dilakukan boleh di waktu pagi, boleh setelah sholat duha, setelah zuhur, boleh. Qobla zuhur, boleh. Ya sebelum asar, boleh. Qobla maghrib, ba'da maghrib, boleh. Jadi leluasa waktunya. Jadi itu Pak Singgi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan nggak usah nanya. Disuruh Pak Adi. Bapaknya Imam Syafi'i itu kan dapat istri cantik, matanya belang-belang, yang manis kan. Padahal dia nggak istihara. Itu bagaimana? Antum tahu dia nggak istihara? Ya, dari ceritanya bapak tadi. Kira-kira. Enggak, cerita siapa? Cerita siapa? Ambil belum, dimakan, terus dia apa ya, menyesal, Ya. mencari Pemilik pemiliknya. kebun. Boleh, tapi orangnya bujuk, picek, lempong. Kata siapa itu? Kata bapaknya. Di kamar nomor 3. Iya. 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 Oke, baik. Itu enggak istihara. Nah, Bapak Ibu dan jauh sekalian, tadi sholat istihara itu tidak wajib. Kan tadi Rasul mengatakan ghairul fardhah, tidak wajib. Tidak harus. Ya artinya tidak berdosa gitu. Tidak berdosa. Gitu Pak Nasir. Enggak masalah. Secara syariat orang tidak sholat istihara itu tidak berdosa karena tidak fardu. Tapi kalau dia istihara itu jauh lebih baik. Itu gampang jawabannya. Ya. Yang kedua, setelah dilamar itu bapaknya Mas Syafi'i itu langsung dinikahkan. Iya. Nah, kalau sekarang dinikahkan kan boleh ya, artinya itu ini berhubungan ke Surabaya ke mana itu orang nggak ada yang tahu. Dinikahkan hanya pas saksi, dua saksi, kemudian ada maharnya, ada walinya ya. Yang tahu semua orang itu, terus masyarakat tahu nggak? Oh, artinya mereka sudah nikah. Ya. Itu pokoknya sering buat padahal itu kan itu tahu. Iya. Ya, karena masih kuliah kan. Nah, mau seperti itu masuk istihad kan? Baik, pernikahan itu sebaiknya bahkan ada sebagian mengatakan harus diumumkan. Makanya kata Nabi aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing supaya apa? Orang-orang itu tahu gitu. Makanya dalam pernikahan saksi itu juga syarat. Jadi nikah itu harus ada saksi. Lalu kita undang orang untuk ya makan-makan dan seterusnya. Itu Pak Nasir. Itu maksudnya bukan itu. Maksudnya itu untuk menyelamatkan boncengan kemana-mana itu. Iya. Tapi ya itu baru dekat misalnya kurang 3 bulan atau 7 bulan menikah. Maksudnya akad dulu tapi rame-ramenya sebulan kemudian. Jadi saya ijabah kamu dulu supaya belanja. Iya, iya. Mantenan. Iya. Baik. Iya boleh. Enggak, boleh seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, khitbah itu bukan rukun pernikahan. Khitbah itu bukan rukun pernikahan. Artinya datang langsung menikah boleh, tanpa ada proses pinangan dulu. Apalagi udah kenal kan. Nah Pak, saya mau akad nikah. Itu boleh. Kalau selama bapaknya setuju, anaknya iya, nggak masalah. Gitu. Cuma tadi, nah, misalnya kamu mau akad sekarang, ya tunggu dulu, saya akan undang dulu warga di kampung kan supaya pada tahu kalau anak saya kamu nih nikahi. Itu. Intinya harus ada saksi. Memang tidak ada keterangan saksinya minimal harus berapa. Ya minimal saksi itu 2 orang saksi. Nah, tapi tadi diumumkan. Ya, yu'lan diumumkan.
Ya, walaupun mungkin teman-temannya tidak pada tahu, nggak ada masalah. Kalau ada orang curiga kan tinggal kita kasih tahu, aku sudah akan nikah sama dia, gitu. Cuma memang belum besar gitu ya, baru hanya sekitar warga di kampung istri saya. Ya gitu gampang jawabannya. Ya, tinggal kita kasih keterangan kalau ada. Tapi kalau kita orang curiga sementara kita tidak punya kesempatan untuk menerangkan, ya itu kan di luar kekuasaan kita kan. Kita sudah nikah misalnya, tapi belum rame-rame, orang pada curiga. Itu Pak Nasir kok berdua-duaan sama ibu itu. Ah gitu kan. Kan kayaknya istrinya Pak Nasir bukan itu, yang lain kan gitu. Padahal Pak Nasir sudah nikah siri sama ibu-ibu yang baru kan gitu ya. Nah misalnya, ya kalau ada orang curiga Pak Surono, curiga ini Pak Nasir. Nah kan di luar ini antum, nanti antum tinggal jelaskan ke Pak Surono, Pak Surono ini istri saya yang kedua kan gitu, tinggal antum terangkan. Saya sudah akan nikah sama dia. Jadi maksimal nazar berapa kali? Satu kali sudah cukup. Oh, berapa kali? Enggak kan tadi ketika niat untuk menikah sudah kuat, nah itu nazar. Dan tadi berdasarkan dugaan kuat si perempuan tadi akan mengijabah atau akan mengabulkan keinginan si laki-laki tadi untuk menikahi dirinya. Jadi satu kali sudah cukup. Tapi kalau udah nggak cocok, ya ganti yang lain kan gitu. Ganti itu nggak ada masalah. Apa? Oh kayak kalau antum berarti nambah kalau antum kan. Yang belum berarti ganti kan gitu. Jadi itu Pak Nasir. Allahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.